Salam, selamat pagi dan selamat memulai aktivitas kita pada hari ini, Senin 17 April 2023. Sebelum kita memulai aktivitas kita mulai dulu ibadah dan kita angkat pujian kepada Tuhan, kita bernyanyi. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini 17 April 2023 sesuai dengan Almanak HKBP tertulis dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 5. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Dalam bahasa Batak, alaina tinebak ni patikido haholongon sian rohana yes, siap penulupi ni panggora ni roha, naksian haporseaon nasomar laok. Saudara-saudara, ketika Timotius memimpin jemaat dia masih muda. Barangkali di kisaran umur 18 tahun. Tetapi Paulus senantiasa menasehati dia dan menganggap Timotius itu adalah anak rohani bagi Paulus. Ketika memimpin jemaat, Timotius diperhadapkan dengan berbagai ajaran-ajaran sesat yang muncul saat itu. Dan Paulus memerintahkan kepada Timotius agar para pengajar sesat berhenti melakukan kegiatan-kegiatan mereka. Karena ajaran mereka memang hanya menimbulkan persoalan belaka, bukannya tertib hidup keselamatan yang dianugerahkan oleh Allah. Dalam hal ini Paulus menjelaskan bahwa memberikan nasihat semata-mata bertujuan agar ada kasih. Kasih yang dimaksud bersumber dari 3 hal. Pertama, hati yang suci. Dalam pandangan masyarakat pada waktu itu, hati itu dianggap sebagai pusat pemikiran dan kehendak serta pusat perasaan. Jadi hati melambangkan keseluruhan diri seseorang yang dapat berpikir, merasakan dan membuat berbagai keputusan. Sedangkan suci berkaitan dengan masalah moral. Seseorang yang hatinya adalah suci adalah orang yang tidak mendua hati, tetapi memiliki maksud serta tujuan yang tulus. Oleh sebab itu hati yang suci menggambarkan seseorang yang memiliki pikiran dan perasaan yang bebas dari maksud-maksud tersembunyi atau kepentingan tersembunyi. Kedua,
hati nurani yang murni. Hal ini mengandung pengertian, berpikir dan memeriksa serta menguji diri sendiri. Ini memampukan orang untuk mengambil keputusan-keputusan yang baik berdasarkan aturan yang bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Melalui hati nuraninya, seseorang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Membedakan apa yang dapat diterima dan apa yang tidak dapat diterima. Maka terlebih dikatakan hati nurani yang murni itu artinya hati nurani yang mampu memimpin seseorang untuk membuat dan melaksanakan keputusan-keputusan yang benar dan bertanggung jawab dengan tulus. Yang ketiga, iman yang tulus ikhlas. Ini berarti kepercayaan dan keyakinan kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang tidak dicemari oleh kepura-puraan atau kemunafikan manusia. Marilah kita mempelajari nasihat-nasihat Rasul Paulus kepada Timotius ini dengan rendah hati ketika kita diperhadapkan dengan ajaran-ajaran yang mungkin menyesatkan masa kini. Belajarlah merespon segala sesuatu dengan hati yang suci, dengan hati nurani yang murni, dan iman yang tulus ikhlas dan bebas dari kepura-puraan. Amin. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau senantiasa menyertai kami menghadapi berbagai hal dalam perjalanan hidup ini yang mungkin menyesatkan. Firman-Mu mengajari kami agar kami merespon segala sesuatu dengan hati yang suci, hati nurani yang tulus ikhlas. Sehingga kami bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Karena itu tuntun dan ajar kami senantiasa ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami serahkan aktivitas kami satu hari ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.